Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Subaidah, NIM 2019-12077, kelas akuntansi 4C, mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan sedikit membahas tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance pada kinerja berbasis Balanced Scorecard di LPD Kabupaten Badung. Kinerja perusahaan adalah hasil yang komprehensif, pengukuran dan sistem evaluasi harus sama-sama komprehensif dan multidimensional untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dengan gagasan kinerjanya. Penilaian kinerja dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Kaplan dan Norton mengusulkan Balanced Scorecard sebagai pendukung dalam menilai kinerja dalam hal menyeimbangkan perspektif keuangan dan non-keuangan sebagai satu kesatuan dari strategi di masa mendatang. Balanced Scorecard dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan karena memberikan rangka komprehensif untuk menjabarkan misi ke dalam tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard menggunakan 12 pernyataan yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif nasabah, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Masing-masing perspektif terdiri dari 3 indikator pernyataan. Suatu kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Badung adalah kasus dari LPD Desa, ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Badung, sistem pengelolaannya masih kurang baik. Dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Terdapat 5 prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi atau sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, yaitu pemahaman pengelola LPD, tanggung jawab pengelola LPD, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pengelola LPD berpegang pada etika bisnis dan berpedoman pada perilaku yang telah disepakati. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pernyataan mengenai yang pertama, ketaatan ketua dan pengawas LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD. Yang kedua, kepedulian LPD terhadap lingkungan. Yang ketiga, menjadi profesional dan mematuhi etika. Dan yang keempat, LPD mampu bekerja secara profesional. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD dapat melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Aspek independensi diukur dengan 4 pernyataan mengenai yang pertama, pengambilan keputusan prajurit LPD yang objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPD. Yang kedua,
Prajuru LPD dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun. Yang ketiga, menghindari benturan kepentingan. Dan yang keempat, menjalankan aktivitas LPD dengan baik dan dinamis. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dengan 4 pernyataan mengenai: yang pertama, kesempatan kerama desa atau anggota LPD berpendapat; yang kedua, keadilan pengelola terhadap anggota; dan yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi kerama desa, wajar dalam pengungkapan informasi. Prinsip pengelolaan LPD. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip transparansi seperti menyajikan laporan keuangan secara terbuka, proses pengambilan keputusan yang transparan melalui rapat, dan ada keterbukaan mengenai informasi, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip akuntabilitas seperti adanya kejelasan pertanggungjawaban sesuai struktur LPD, pemahaman yang baik mengenai visi, misi, dan tujuan, dan target operasional LPD, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas seperti mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian terhadap masyarakat serta kesesuaian terhadap prosedur dan sistem yang diterapkan, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip independensi seperti ketua dan pengelola LPD tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban masing-masing, serta tidak adanya intervensi dari pihak yang dapat merugikan LPD, maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip kewajaran seperti memperlakukan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD secara adil, tidak memihak, setara, dan wajar, baik itu untuk para anggota maupun kepada kerama desa, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Meningkatkan kinerja maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun lembaga yang terkait. Kewajaran yang dimaksud yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para kerama desa anggota LPD untuk memberikan masukan dan pendapat pada LPD, memberikan dan memperlakukan adil kepada semua anggota serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan LPD bagi kerama desa. Kemudian, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengungkapan corporate social responsibility, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor dalam menilai sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan-keputusan investasi. Maka dengan tingginya nilai perusahaan menunjukkan kesuksesan perusahaan dalam memakmurkan para investornya. Nilai perusahaan yang ditunjukkan dari harga sahamnya merupakan alat ukur bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana image perusahaan di mata publik. Saat publik mengetahui atau menilai harga saham perusahaan lebih tinggi dari harga bukunya, maka hal tersebut mempresentasikan tingginya nilai suatu perusahaan. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah rasio Tobin. Rasio Tobin dapat menunjukkan performa manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang berskala besar yang terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi atau consumer goods adalah salah satu sektor dari perusahaan manufaktur yang berperan aktif di pasar modal di Indonesia dan masih menjadi pilihan utama investor dalam menanamkan dananya, serta termasuk investasi yang menjanjikan di Indonesia.
Sektor konsumen goods juga memiliki peran yang penting dalam upaya menyejahterakan kehidupan rakyat atau masyarakat, karena produknya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat bertahan menghadapi krisis moneter. Dalam mengelola perusahaan, manajer dituntut agar dapat memenuhi ekspektasi dari para investor, sedangkan investor tentunya berharap agar harga saham yang terus mengalami peningkatan, sehingga manajer dituntut untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik agar harga saham perusahaan tidak menurun. Konflik kepentingan dapat terjadi antara manajer dengan investor yang dikenal sebagai agensi konflik. Konflik keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer selaku agen dan pemilik modal selaku prinsipal. Agen sebagai pihak yang memiliki lebih banyak informasi terkait dengan kondisi perusahaan pada saat sekarang dan mendatang, tidak akan memberikan semua informasi tersebut kepada prinsipal. Sedangkan di sisi lain, prinsipal memerlukan informasi komprehensif mengenai kondisi perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan investasi. Berpedoman pada agensi teori, salah satu bentuk konflik of interest yang dapat terjadi antara manajemen dan investor hadir dalam bentuk asimetri informasi. Prinsipal meyakini pentingnya informasi dalam pengambilan keputusan yang optimal. Salah satu upaya untuk mengatasi asimetri informasi dapat dilakukan dengan menampilkan pengungkapan. Pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya asimetri informasi. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para investor adalah dengan cara menyajikan informasi tambahan berupa pengungkapan corporate social responsibility dalam laporan tahunannya dan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi. Corporate social responsibility merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial. Konsep tanggung jawab sosial juga berhubungan dengan teori stakeholder, di mana tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan keuntungan dan kepentingan investor, namun juga harus memperhatikan konsumen, masyarakat, pemerintah, serta pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan tersebut. Sesuai dengan asumsi dasar teori stakeholder bahwa perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosialnya. Teori legitimasi menjadi sebuah landasan bagi perusahaan untuk peduli dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan bisa menyelaraskan nilai-nilai dengan norma sosial yang ada di masyarakat di tempat sebuah perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian, di sini saya akan sedikit membahas tentang nilai, size, profitabilitas perusahaan, dan praktik perataan laba. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan, tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah perataan laba atau income smoothing. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu yang pertama ada naturalisme atau perataan secara alami. Perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses perolahan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, atau menyesuaikan batas-batas standar akuntansi keuangan. Yang kedua ada intentionally being smoothed by management, atau perataan yang disengaja. Perataan yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi, seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima. Sedangkan perataan laba yang buruk apabila manajemen mengakui penjualan fiktif sehingga dapat mempengaruhi laba. Manajer melakukan perataan laba karena ada motivasi yang mendasarinya. Beberapa alasan manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba, yaitu yang pertama, mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuasi. Yang ketiga, menjaga hubungan baik antara manajemen dengan kreditur, investor, dan karyawan serta dapat memperbaiki citra perusahaan, yaitu dengan menunjukkan bahwa risiko dari berinvestasi pada perusahaan tersebut rendah. Ini dapat tercapai dengan asumsi bahwa indikator utama dalam menilai risiko suatu perusahaan adalah variabilitas laba. Kriteria perusahaan yang melakukan praktik perataan laba, yaitu perusahaan dianggap melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Eckl lebih kecil dari 1, dalam kurung, CV delta I kurang dari CV delta S, maka perusahaan yang melakukan perataan laba akan diberi nilai 1. Sedangkan perusahaan dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Eckl lebih besar atau sama dengan 1, dalam kurung, CV delta I lebih besar dari sama dengan CV delta S, maka perusahaan tidak melakukan perataan laba akan diberi nilai 0. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan perataan laba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.